Sini saya akan menjelaskan terkait hakikat perataan laba. Perataan laba merupakan usaha yang disengaja oleh manajemen guna menstabilkan laba agar terlihat lebih konsisten meskipun kondisi keuangan perusahaan sebenarnya sedang naik turun. Teori Gordon tentang perataan laba. Gordon menjelaskan perataan laba ini melalui 4 dalil utama dan 1 teorema. Yang pertama, dalil pertama berbunyi, manajemen memilih prinsip akuntansi yang dapat memaksimalkan manfaat dan kesejahteraan mereka. Dalil kedua, manfaat bagi manajemen akan meningkat jika yang pertama, keamanan pekerjaannya, yang kedua, tingkat laba dan pertumbuhan laba manajemen, dan yang ketiga, besarnya perusahaan dan tingkat pertumbuhan besarnya perusahaan. Dalil ketiga, jika tujuan manajemen pada dalil kedua ini telah tercapai, maka pemegang saham akan puas. Semakin puas pemegang saham, akan semakin aman posisi manajemen. Dalil keempat, kepuasan dari pemegang saham ini akan meningkat jika yang pertama, rata-rata pertumbuhan laba tinggi, dan yang kedua, laba perusahaan dalam kondisi yang stabil. Yang terakhir adalah teorema. Jika keempat dalil 1, 2, 3, dan 4 dianggap benar, maka manajemen akan cenderung melakukan perataan laba dan juga perataan pertumbuhan laba selama dalam aturan akuntansi. Selanjutnya adalah motivasi perataan laba. Jadi, Bidelman ini menjelaskan ada 2 alasan utama mengapa manajemen ini melakukan perataan laba. Yang pertama adalah untuk meningkatkan nilai saham lewat laba yang stabil. Yang kedua adalah mengurangi dampak siklus ekonomi terhadap laba. Yang pertama, meningkatkan nilai saham lewat laba yang stabil, di mana perataan laba ini akan membantu menciptakan kesan stabilitas keuangan perusahaan. Laba yang stabil akan dianggap jauh lebih aman dan menarik bagi investor dikarenakan mendukung dividen yang konsisten dan juga menurunkan persepsi terkait risiko. Akibatnya, nilai saham perusahaan itu bisa meningkat. Yang kedua adalah mengurangi dampak siklus ekonomi terhadap laba. Nah, perataan laba akan membantu juga dalam mengurangi dampak fluktuasi ekonomi terhadap laporan keuangan. Dengan laba yang konsisten, return saham perusahaan akan menjadi lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh pasar. Hal ini akan meningkatkan persepsi kepada investor terhadap kestabilan perusahaan yang akhirnya dapat meningkatkan nilai saham perusahaan. Objek perataan laba. Jadi, perataan laba ini memang seharusnya didasarkan pada indikator yang paling umum dan juga paling sering digunakan, yaitu laba. Dikarenakan perataan laba ini sulit untuk dilihat secara langsung, maka peneliti ini mencoba mengukur perataan laba ini melalui bentuk laporan laba tertentu. Laba bersih dan laba per saham sering dijadikan sebagai indikator perataan dikarenakan yang pertama adalah manajemen perusahaan itu biasanya menjaga kinerja keuangan agar tetap stabil atau meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua adalah pengguna laporan keuangan seperti halnya investor, analisis, dan lain-lain cenderung akan melihat angka akhir pada laporan keuangan, yaitu laba bersih dan juga laba per saham. Dimensi perataan adalah kumpulan teknik untuk merapikan fluktuasi angka pendapatan. Drescher and Malcolm membedakan 2 bentuk. Yang pertama, perataan real, yaitu penyelesaian yang timbul lewat transaksi aktual, misalnya penjadwalan produksi atau penjualan. Yang kedua, perataan artifisial, yaitu perubahan yang hanya bersifat akuntansi, seperti pemindahan biaya atau pendapatan antar kuartal. Di luar perataan real dan artifisial, terdapat 3 sudut pandang lain. Yang pertama yaitu perataan melalui penundaan kejadian atau pengakuan, yaitu manajemen menunda atau mempercepat transaksi agar dampaknya ke pendapatan lebih stabil antar kuartal. Yang kedua, perataan alokasi terhadap waktu, yaitu kebijakan menyusun amortisasi atau penangguhan beban membantu menggeser dampak suatu peristiwa ke beberapa periode sehingga varian laba antar waktu mengecil. Yang ketiga, perataan lewat klasifikasi, yaitu dengan mereklasifikasi tipe laba rugi menjadi unsur non
operasional. Variasi laba operasi inti dapat dikurangi secara statistik. Variabel perataan. Alat atau instrumen perataan adalah variabel-variabel yang digunakan untuk meratakan indikator kinerja yang dipilih. Copeland menguraikan 5 kondisi yang diperlukan untuk suatu instrumen perataan sebagai berikut. Yang pertama, sekali digunakan. Instrumen tersebut tidak harus membuat perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan tindakan tertentu apapun di masa depan. Yang kedua, instrumen perataan harus didasarkan pada penerapan pertimbangan profesional dan diperkenankan dalam wilayah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, instrumen perataan harus mengarah pada pergerakan yang material secara relatif, perbedaan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang keempat, instrumen perataan tidak memerlukan suatu transaksi real dengan pihak kedua, tetapi hanya suatu reklasifikasi atas saldo akun internal. Yang terakhir, instrumen perataan harus digunakan secara sendirian atau bersama-sama praktik lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Manajemen laba sebagai manajemen akrual. Manajemen laba sebagai manajemen akrual adalah praktik rekayasa laba yang dilakukan oleh manajer melalui manipulasi aktivitas akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Aktivitas akrual ini meliputi penggunaan kebijakan akuntansi tertentu, seperti metode pengakuan pendapatan, pengukuran biaya, dan estimasi akuntansi yang dapat mempengaruhi besaran laba yang dilaporkan, tanpa mengubah aktivitas real perusahaan secara langsung. Manajemen laba akrual dilakukan dengan mengatur komponen akrual diskresioner. Manajemen laba akrual dilakukan dengan mengatur komponen akrual diskresioner, yaitu bagian akrual yang bisa dipilih atau dimanipulasi oleh manajemen. Berbeda dengan akrual non-diskresioner yang bersifat wajar dan tidak dapat diubah secara bebas oleh manajemen. Contoh praktik manajemen laba akrual termasuk perubahan metode akuntansi, misalnya metode penyusutan, pengakuan biaya, atau pendapatan yang dapat ditunda atau dipercepat, serta estimasi akuntansi seperti penyisihan piutang tak tertagih atau nilai sisa aset. Pengukuran manajemen laba akrual biasanya dilakukan dengan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang terhadap akrual diskresioner yang memisahkan akrual yang wajar dan yang dimanipulasi. Model akrual. Menurut Belkauli 2007, terdapat beberapa model untuk pengukuran akrual. Di antaranya, 1. Model total akrual, yaitu pendekatan neraca untuk perhitungan total akrual. Yang kedua, model akrual pilihan. Terdapat beberapa model akrual pilihan. 1. Model De Angelo. Porsi pilihan model De Angelo adalah perbedaan antar akrual total di tahun peristiwa dan akrual bukan pilihan. Yang kedua, model Heli. Dalam model Heli, akrual bukan pilihan adalah nilai rata-rata dari total akrual yang dilambangkan dengan aktiva total keseluruhan dari periode estimasi. Dan yang ketiga, model Jones. Tujuan utama dari model Jones ini adalah untuk mengendalikan pengaruh perubahan dalam kondisi perusahaan pada akrual bukan pilihan. Sedangkan menurut Suganda 2015, terdapat juga beberapa model yang umum dipakai secara luas oleh peneliti untuk mengukur kualitas akrual. Yang pertama ada Modified Jones Model. Model ini dikembangkan oleh Dechau dan kawan-kawan yang merupakan modifikasi dari model Jones. Modifikasi tersebut dilakukan dengan menyesuaikan pertumbuhan pada penjualan kredit yang ditunjukkan lewat piutang. Penjualan kredit dianggap sering dimanipulasi, sehingga modifikasi ini menambah kekuatan dari model Jones untuk menghasilkan residual yang lebih berkorelasi dengan penjualan akrual normal. Yang kedua, Performance Method Model. Pada penelitiannya, Kotari dan kawan-kawan mengontrol tingkat normal dari kondisi akrual berdasarkan ROA. Model ini merupakan modifikasi dari model Jones dengan menambahkan variabel Return on Asset atau ROA pada model tersebut, karena ia ingin mencocokkan nilai discretionary accrual dengan performa perusahaan yang diproksikan dengan Return on Asset atau ROA, karena performa perusahaan yang baik dapat mempengaruhi kualitas dari nilai akrual perusahaan. Dan yang ketiga, Dechau and Gisev Model.
Model ini dikembangkan oleh De Chow dan De Chef karena melihat bahwa terdapat hubungan antara arus kas realisasi dengan modal kerja. Selanjutnya terkait kesalahan penetapan harga atau akrual pilihan. Jadi manajemen laba itu tidak hanya berdampak pada laporan keuangan internal, tetapi juga memiliki implikasi terhadap persepsi investor terhadap nilai suatu saham. Sehingga kesalahan penetapan harga itu dapat terjadi ketika investor terlalu berfokus pada angka laba bersih tanpa memperhatikan komposisi laba tersebut, yaitu apakah laba berasal dari arus kas atau dari komponen akrual. Padahal laba yang berasal dari kas itu cenderung lebih stabil dan dapat dipertahankan, sedangkan laba dari akrual cenderung sementara dan dapat mengalami pembalikan di masa depan. Namun, pada kenyataannya banyak investor justru menilai terlalu tinggi komponen akrual dan meremehkan kontribusi arus kas terhadap laba. Akibatnya dari salah persepsi ini adalah pasar akan terkejut ketika terjadi pembalikan laba di periode berikutnya. Meskipun hal ini sebenarnya dapat diprediksi sejak awal. Dengan kata lain, manajemen laba melalui akrual pilihan itu dapat menyesatkan investor dan berdampak pada penilaian harga saham yang tidak akurat. Isu-isu dalam manajemen laba. Yang pertama yaitu manajemen laba sering dilakukan untuk memenuhi ekspektasi pasar, baik dari analisis keuangan maupun dari target internal perusahaan. Ketika target laba tidak tercapai, maka perusahaan bisa memanfaatkan kelonggaran akuntansi untuk menyesuaikannya. Yang kedua, tujuan lainnya adalah untuk mempengaruhi harga saham dalam jangka pendek, sehingga perusahaan atau manajer memperoleh citra yang baik di mata investor. Yang ketiga, manajemen laba terjadi karena adanya informasi asimetris, yaitu manajer memiliki informasi lebih banyak pemegang saham, tapi tidak semua informasi tersebut disampaikan secara terbuka. Yang keempat yaitu manajemen laba dimungkinkan karena adanya fleksibilitas dalam standar akuntansi seperti IFRS atau GAAP dan adanya kontrak-kontrak tertentu yang mendorong pelaporan yang menguntungkan pihak manajemen. Strategi yang digunakan itu biasanya meliputi memilih metode akuntansi yang menguntungkan, mengandalkan estimasi dalam asumsi akuntansi. Yang ketiga yaitu mengatur waktu transaksi seperti pembelian atau penjualan aset. Selain itu, praktik manajemen laba ini kerap dilakukan secara triwulanan karena perusahaan ingin tampil lebih baik di setiap laporan kuartal. Akhirnya, tujuan umum dari manajemen laba ini adalah untuk melewati suatu ambang batas tertentu seperti melaporkan laba positif atau dengan kata lain tidak rugi, menjaga agar laba tidak lebih rendah daripada tahun lalu, serta untuk memenuhi prediksi analis terhadap laba perusahaan. Paradigma akuntansi secara umum, paradigma adalah kerangka konseptual atau cara pandang dalam melihat realitas, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Dalam konteks akuntansi, paradigma menjelaskan bahwa akuntansi bukan hanya teknik pencatatan, tetapi juga sebuah ilmu sosial yang berkembang berdasarkan asumsi, nilai, dan tujuan tertentu. Jenis paradigma dalam akuntansi yang pertama ada paradigma positifik, yaitu akuntansi menganggap bahwa merupakan ilmu yang objektif dan empiris, di mana fokus utamanya terletak pada pelaporan keuangan yang dapat diukur secara kuantitatif dan diversifikasi. Pendekatan ini banyak diterapkan dalam standar akuntansi konvensional seperti IFRS dan GAAP karena menekankan pada ketepatan data dan keandalan informasi keuangan. Yang kedua, paradigma interpretatif, yaitu memandang akuntansi sebagai sebuah konstruksi sosial di mana makna informasi akuntansi sangat ditentukan oleh interpretasi para penggunanya. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap konteks sosial di balik angka-angka akuntansi dan sering digunakan dalam studi kualitatif serta pendekatan fenomenologi dalam penelitian akuntansi. Selanjutnya yaitu paradigma kritis. Pada paradigma kritis itu memandang akuntansi sebagai alat kekuasaan yang bisa digunakan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu, seperti pemilik modal atau perusahaan besar. Akuntansi dalam sudut pandang ini itu dianggap bisa memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi karena hanya fokus pada keuntungan tanpa memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Paradigma ini terinspirasi dari pemikiran Marx dan Habermas yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlunya mengkritisi sistem yang tidak adil. Selanjutnya yaitu paradigma postmodern dalam akuntansi. Paradigma postmodern itu menolak cara pandang tunggal dalam akuntansi dan menghargai keragaman sudut pandang. Paradigma ini membuka ruang bagi pluralisme dan dekonstruksi, yaitu membongkar cara lama dan mempertanyakan kembali makna serta tujuan dari akuntansi. Akuntansi dipandang sebagai pembahasan yang terus berubah-ubah, tergantung konteks sosial, budaya, dan siapa yang menggunakannya.